Pernah nggak lo mikir, sebenarnya negara kita itu kayak raya, tapi kok rakyatnya masih banyak yang hidup susah? Padahal kita punya emas, nikel, batu bara, gas alam, sawit, bahkan tambang-tambang raksasa yang bikin perusahaan asing rebutan buat masuk. Tapi giliran ngomongin kesejahteraan, kita masih ketinggalan. Pertanyaannya, salah siapa? Indonesia itu negara yang diberkahi. Tapi berkah ini bisa berubah jadi kutukan kalau nggak diatur dengan benar. Kita sering bangga bilang punya cadangan nikel terbesar di dunia. Tapi siapa yang paling diuntungkan? Rakyatnya? Atau korporasi-korporasi besar yang punya akses? Sekarang rame dibahas soal transisi energi. Dunia mulai bergerak ke arah energi bersih, mobil listrik, dan baterai hijau. Dan bahan utamanya adalah nikel. Harusnya kita jadi pemain utama. Harusnya ini jadi momentum kebangkitan ekonomi Indonesia. Tapi lihat realitanya, tambang makin banyak dibuka, hutan makin banyak ditebang, dan tanah-tanah adat makin tergeser. Bahkan kemarin ramai soal Raja Ampat, surga terakhir kita. Mau dijadiin lokasi tambang nikel. Emang tambang di Sulawesi dan Maluku masih kurang. Kita udah keruk Papua puluhan tahun buat emas, sekarang masih mau nambah nikel juga. Jadi siapa yang sebenarnya dapat untung? Lagi-lagi rakyat cuman jadi penonton. Ironisnya, kita juga nggak belajar dari sejarah. Kita punya Freeport yang puluhan tahun ambil emas dari Papua. Dan sekarang, nikel jadi target baru. Kita selalu bangga bilang ini sumber daya kita, tapi prosesnya nggak pernah berpihak ke kita. Dan lucunya, saat orang Indonesia punya mimpi buat bikin mobil listrik sendiri, malah dilepeh. Masih ingat mobil listrik Selo? Mobil karya anak bangsa yang pernah viral di tahun 2013 dan jadi harapan. Tapi gagal diproduksi massal karena hambatan regulasi dan politik. Lo pikir Tesla lahir dari negara tambang? Enggak, bro. Tesla lahir dari negara yang kasih ruang buat inovasi, yang dukung penemuan, bukan matiin mimpi anak mudanya. Kita punya sumber daya, tapi orang lain yang bikin produknya. Kita punya ide, tapi malah dicurigain. Inilah kenapa banyak orang akhirnya bandingin Indonesia sama Malaysia. Mereka mungkin nggak punya tambang segede kita, tapi mereka punya arah. Malaysia bisa bikin Proton dan Pro 2, sedangkan kita masih bangga jadi pasar motor dan mobil luar. Masih bangga bangun pabrik baterai padahal bahan bakunya hasil kerukan dari tanah sendiri. Dan ini bukan cuma soal ekonomi. Ini soal jati diri bangsa. Kita terlalu sibuk jual bahan mentah tapi nggak pernah bangun nilai tambah. Kita terlalu lama jadi penyedia bahan baku dunia tapi nggak pernah naik kelas. Indonesia nggak kekurangan potensi. Yang kurang adalah keberanian buat lepas dari ketergantungan. Kita nggak harus nunggu jadi negara maju dulu baru mulai berubah. Kita mulai aja dari sekarang. Dari hal kecil. Dari kesadaran, dari obrolan kayak gini. Gua nggak bilang semua akan mudah, tapi yang jelas semua bisa dimulai, dan semua bisa dibalik. Yang penting ada tekad, ada strategi, dan ada semangat yang nggak gampang padam. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah kita bisa, tapi sampai kapan kita mau terus diam? Kalau lo percaya Indonesia bisa lebih dari ini, dan lo percaya anak muda bisa punya peran lebih besar, tulis di komentar. Gua nggak mau cuma jadi penonton. Channel ini bukan buat viral doang, tapi buat tumbuh bareng. Buat ngebangun cara pikir baru. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya. Karena bangsa ini terlalu berharga buat kita cuekin.